Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan tentang struktur modal. Perkenalkan, nama saya Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian struktur modal merupakan proporsi dalam menentukan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan eksternal menurut Bambang Rianto tahun 1995. Pendanaan internal atau menggunakan pendanaan modal sendiri dari suatu perusahaan yang berisi cadangan laba dari pemilik. Sedangkan pendanaan eksternal merupakan hutang dari kreditur yang dijadikan modal oleh perusahaan. Penentuan pendanaan dari luar ini diperlukan perhitungan yang matang agar perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal. Besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan dapat dilihat dari jumlah hutang di neraca menurut Syamsuddin tahun 2009. Hutang perusahaan terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Namun analisis biasanya akan lebih tertarik dengan hutang jangka panjang karena mempunyai nilai yang besar. Hubungan antara jumlah hutang jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan modal sendiri yang dikontribusikan oleh perusahaan dapat menjadi gambaran dari rasio DER atau Debt Equity Ratio. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. Menurut Sawir tahun 2004, skala perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut, berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula, menurut Sartono tahun 2010. Lalu yang kedua ada profitabilitas rasio. Kemampuan laba menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan secara relatif. Relatif di sini artinya tidak diukur dengan besarnya secara mutlak, tetapi diperbandingkan dengan unsur-unsur atau tolak ukur lainnya. Karena perolehan laba yang besar belum tentu menggambarkan kemampuan laba yang juga besar. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan aktiva atau asset growth. Total asset growth ratio digunakan untuk mengukur pertumbuhan total aktiva perusahaan dari tahun ke tahun menurut Tambunan tahun 2008. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekanita saya, Erda Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdolis Fauziah, NIM akhir 005. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur modal. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan oleh Novianto Bayu. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, selanjutnya ada current ratio. Rasio likuiditas ini digunakan oleh berbagai pihak untuk membantu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Nah, rasio ini digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menentukan apakah aktiva lancar cukup untuk dapat dikonversikan ke tunai untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, ini dikemukakan oleh Margareta tahun 2007 pada buku halaman 156. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan penjualan atau sales growth. Nah, ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Ini dikemukakan oleh Tambunan tahun 2008 pada buku 156. Selanjutnya ada struktur aktiva. Nah, struktur aktiva ini yaitu penentuan berapa besarnya alokasi untuk masing-masing komponen, baik itu aktiva, aktiva lancar, maupun aktiva tetap.
Selanjutnya ada teori struktur modal. Nah, yang pertama ada pendekatan tradisional, berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah, yaitu agar bisa diperoleh nilai dari perusahaan yang optimal. Menurut Kamaludin dan Rini pada tahun 2013, pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa yang pertama, hingga suatu tingkat leverage atau hutang tertentu, risiko perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Yang kedua, setelah tingkat leverage tertentu, maka biaya hutang dan biaya modal sendiri akan meningkat. Nah, yang ketiga ada peningkatan biaya modal sendiri akan semakin besar dan akan lebih besar daripada penurunan biaya hutang karena penggunaan hutang yang lebih murah. Nah, selanjutnya ada teori pendekatan menurut Modigliani dan Miller. Nah, menurut Eugene dan Joule pada tahun 2019, teori struktur modal modern ini dimulai pada tahun 1958 ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller yaitu MM membuktikan dengan menggunakan sekumpulan asumsi yang 23 patut dipertanyakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya, atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana cara perusahaan menangani operasinya tidak memiliki pengaruh sehingga struktur modal adalah sesuatu yang tidak relevan. Nah, MM dapat mengasumsikan beberapa asumsi yang mereka ambil, diantaranya yaitu tidak ada biaya pialang, tidak ada pajak, tidak ada biaya kebangkrutan, investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti perusahaan. Selanjutnya, seluruh investor memiliki informasi yang sama seperti manajemen tentang peluang investasi perusahaan di masa mendatang. Dan yang terakhir, EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 511811002. Di sini saya akan menyebutkan profil perusahaan dari PT Pertamina, Hero, dan PT Wilma. Yang pertama yaitu ada PT Pertamina. Pertamina atau dengan singkatan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau nama resminya Pertamina Persero adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola pertambangan minyak di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1968, di mana direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menteri Ketenagakerjaan BUMN Sofyan Jalil pada 5 Februari 2009, menggantikan dirut yang lama Ari Hermanto Sumarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai dirut pada 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 28 November 2014, Presiden Joko Widodo memilih Dewi Sucipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina tersebut. Adapun visi dari PT Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan misinya yaitu menjalankan usaha minyak gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersil yang kuat. Lalu terdapat juga data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari periode 2012 sampai 2016 dari PT Pertamina. Yang kedua ada PT Hero Supermarket. PT Hero Supermarket Tbk merupakan jaringan supermarket terbesar di Indonesia. Jaringan supermarket ini pertama kali didirikan pada tanggal 23 Agustus 1971. Hero Supermarket menawarkan produk-produk kelontong dengan kualitas terbaik serta makanan segar bagi konsumen Indonesia. Produk yang ditawarkan tidak hanya berasal dari produsen lokal saja, namun juga mendatangkan produk hingga dari produsen seluruh dunia.
Hero Supermarket berada di bawah naungan jaringan retail global besar yang bernama Hero Group yang dimiliki oleh Dairy Farm Management Service. Pendiri Hero, Kurnia, membawa bisnisnya menjadi salah satu bisnis lokal dengan sistem kerja dengan standar internasional. Hal ini terbukti dengan jaringan Hero Group mengikuti jaringan yang dimiliki oleh konsorsium retail terbesar dunia. Beberapa jaringan retail Hero Group antara lain Hero Supermarket, Giant, Guardian, dan Star Mart. Visinya yaitu menjadi pengecer makanan yang terkemuka di Indonesia yang menawarkan jajanan makanan segar dan bahan makanan terbaik dengan harga terjangkau. Misinya yaitu menjadi pengecer makanan modern yang terkemuka di Indonesia dari segi penjualan dan laba. Keberhasilan PT Hero Supermarket Tbk tidak terlepas dari filosofi dasar manajemen perusahaan, yaitu perpaduan dari pelayanan kualitas dan manajemen dalam sebuah ikatan harmoni. Pilar pertama yaitu pelayanan PT Super Hero Market Tbk berusaha untuk memberi pelayanan terbaik bagi pelanggannya atas sarana belanja makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Di sini juga kami menggunakan data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Hero dari periode 2012 sampai 2016. Kemudian yang ketiga yaitu ada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Perusahaan ini adalah suatu perseroan yang berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dengan alamat kantor pusat di Jalan Industri Selatan nomor 3, Blok G2 nomor 1 Kawasan Industri Jababeka Cikarang. Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak di bidang industri antara lain minyak nabati yaitu minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya, biji tengkawang, minyak tengkawang, dan minyak nabati spesialis. Usaha bidang perdagangan lokal ekspor, impor, dan berdagang hasil bumi, hasil hutan, berdagang barang-barang keperluan sehari-hari, berdagang sebagai grosir, distribusi, leveransir, dan eceran lain-lain. Visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialis, dan misinya yaitu mempunyai misi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua. Di sini juga kami menggunakan data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode 2012 sampai 2016 dari PT Wilmar Cahaya Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulfadeliana dengan NIM 51111811003 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, tetapi kami hanya menggunakan 3 faktor saja. Pertama, itu struktur aktiva, yang kedua itu ukuran perusahaan, dan yang ketiga itu likuiditas. Nah, kita akan menguji ketiga faktor ini, apakah mereka berpengaruh terhadap si struktur modal atau tidak. Nah, saya akan menguraikan ketiga faktor tersebut. Pertama itu struktur aktiva. Struktur aktiva kita lambangkan sebagai X1. Nah, apa sih struktur aktiva ini? Struktur aktiva ini yaitu sebagian dari jumlah aset yang dapat dijadikan sebagai pinjaman. Nah, sehingga menghasilkan rumus aktiva tetap dibagi total aktiva. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga kita lambangkan sebagai X2. Ukuran perusahaan ini yaitu jumlah aset di tiap perusahaan dilogaritmakan, sehingga menghasilkan rumus logaritma dikali total aset. Yang ketiga itu likuiditas. Likuiditas kita lambangkan sebagai X3. Di mana likuiditas itu rasio likuiditas yang menunjukkan adanya perbandingan antara current asset terhadap current liabilitas, sehingga menghasilkan rumus current asset dibagi current liabilitas. Seperti kita semua sudah ketahui bahwa ada tabel yang sudah berisi variabel X1, X2, X3, Y, dan tiap kode perusahaan serta periode 2012 hingga 2016. Nah, di periode 2012 hingga 2016 itu sudah ada datanya. Nah, kita pengen tahu nih data tersebut itu dari mana. Nah, kita bisa menghitung data-data tersebut dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kayak misalkan, saya contohkan satu ya, X1. Nah, X1 di PT Pertamina di tahun 2012, nah berarti kita harus mencari laporan keuangan di tahun 2012 di PT Pertamina.
Kayak misalkan X1 itu kan rumusnya aktiva tetap dibagi total aktiva. Nah, sehingga kita bisa mencari tuh aktiva tetap di di PT Pertamina di periode 2012 itu berapa dan total aktivanya itu berapa, sehingga kita bisa membagi keduanya. Nah, hasil pembagian tersebut kita simpan di periode 2012. Nah, begitupun seterusnya. Setelah kita menghitung data dari periode 12 hingga periode 16 di setiap perusahaan dan di setiap variabelnya, kita dapat menentukan rata-rata. Gimana sih nentuin rata-rata itu? Nah, caranya dengan menambahkan semua tiap periode, hasilnya itu dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena periode yang kita analisis itu 5 tahun, dari 2012 hingga 2016. Nah, hasilnya itu dimasukkan ke dalam rata-rata. Begitupun seterusnya. Nama saya Almaulia Ramdhani Putri, NIM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil regresi dan analisisnya. Nah, yang pertama itu ada tabel model summary. Tabel ini tuh menunjukkan bahwa besarnya R yaitu sebesar 0,336. Nah, hal ini itu berarti bahwa 33,6% variabel struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 66,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model yang dianalisis. Lalu yang kedua itu ada tabel ANOVA. Nah, tabel ini tuh menunjukkan bahwa nilai F yaitu sebesar 0,468 dengan nilai signifikannya yaitu sebesar 0,710. Nah, nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel independen secara bersama-sama itu tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu variabel struktur modal. Lalu yang ketiga itu ada tabel koefisien. Nah, dengan memperhatikan model regresi berganda dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dari ketiga perusahaan. Nah, yang pertama itu ada struktur modalnya sendiri yaitu sebesar 162,143. Lalu yang kedua ada struktur aktiva sebesar minus 0,704. Lalu yang ketiga ada ukuran perusahaan sebesar minus 0,083. Lalu yang terakhir ada likuiditas sebesar 0,443. Untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya. Nah, alfanya itu sebesar 0,05 dan rumus T tabelnya itu adalah T dikali alfa dibagi 2 titik koma N min K min 1. Nah, N itu adalah banyaknya sampel, yaitu sebanyak 15. Nah, 15 itu didapat dari 3 perusahaan dikali sama banyaknya data, yaitu 5 periode. Nah, lalu K-nya itu adalah variabel. Nah, variabelnya itu kan ada 3. Lalu T tabel didapatkan hasil T tabel yaitu sebesar 2,201. Lalu untuk F tabel rumusnya adalah F dikali K titik koma N min K. Nah, di mana N merupakan sampel yang tadi saya jelaskan dan juga K merupakan variabelnya. Lalu F tabel didapat hasilnya sebesar 3,49. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil uji. Nah, untuk hipotesis pertama itu, berdasarkan hasil analisis, struktur aktiva atau X1 tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau Y, karena hasil signifikannya itu sebesar 0,688 atau lebih besar daripada 0,05, serta T hitungnya itu sebesar minus 0,413 atau lebih kecil dari T tabelnya sebesar 2,201. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama itu ditolak. Lalu untuk hipotesis kedua, berdasarkan hasil analisis untuk variabel X2 atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau Y, karena hasil signifikannya itu sebesar 0,548 atau lebih besar dari 0,05. Dan T hitungnya itu sebesar minus 0,620 atau lebih kecil daripada T tabelnya sebesar 2,201. Dengan demikian, untuk hipotesis kedua itu ditolak. Lalu yang ketiga itu hasil pengujian hipotesis ketiga. Nah, berdasarkan hasil analisis, likuiditas atau X3 tidak berpengaruh terhadap Y atau struktur modal, karena hasil signifikannya itu sebesar 0,305 atau lebih besar dari 0,05, dan hasil T hitungnya itu sebesar 1,076 atau lebih kecil daripada T tabelnya sebesar 2,201. Maka hipotesis ketiga ditolak. Lalu untuk hasil pengujian hipotesis keempat, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1, X2, X3 itu secara simultan terhadap Y itu sebesar 0,710 atau lebih besar dari 0,05, dan F hitungnya itu sebesar 0,468 lebih kecil daripada F tabelnya yaitu sebesar 3,49, sehingga hipotesis 4 ini ditolak atau variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen atau struktur modal. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, struktur modal itu adalah pembanding antara hutang dan ekuitas. Ekuitas atau sering disebut dengan DER, Debt to Equity Ratio. Nah, tinggi rendahnya DER ini atau Debt to Equity Ratio ini menunjukkan besar kecilnya pendanaan yang berasal dari hutang. Menurut John Jang Wang 2011, perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Setelah kami menganalisis struktur modal di 3 perusahaan pada laporan keuangan dan pada laporan laba rugi sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.